Tan Yun yang marah sangat senang memikirkan mendapatkan begitu banyak batu leluhur berkualitas tinggi sehingga dia bisa berlatih dengan panik di Menara Panjun di masa depan. Kemudian, Tan Yun mengorbankan puluhan ribu cincin leluhur dan mulai dengan panik mengumpulkan semua properti di aula harta karun. Potongan-potongan batu leluhur berkumpul bersama, seperti naga raksasa, mengebor ke dalam cincin leluhurnya. Pil berkumpul bersama, seperti sungai panjang yang mengalir melalui kehampaan, mengalir ke cincin leluhur Tan Yun. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, puluhan ribu leluhur cincin yang tergantung di depan Tan Yun penuh, dan aula pengumpulan harta karun sudah kosong. Putri-putri Sen Subing di Menara Panjun tentu saja sangat bahagia. Sudah waktunya untuk pergi, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menyingkirkan puluhan ribu cincin leluhur, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula harta karun dan terbang menuruni Gunung Kunsen. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14 orang yang tersisa adalah 14 putra Fuchashu, yaitu Fuchatian, Fuchadao, Fuchaksu, dan Fuchakin, dan yang lainnya. Aduh, Yuan Liyun memandang sepupunya dan berkata setelah minum segelas anggur yang kuat, Han Cheng Xuan, tetua ketiga dari Sekte Dalam, benar-benar membunuh dua sepupuku, sungguh, itu sangat menjengkelkan, ucap Yuan Liyun. Fuchatian, tuan muda Dongzu Shenzong, juga menghela nafas, sepupu, jangan sebutkan ini lagi, ini menyedihkan. 3 hari kemudian akan menjadi hari pernikahan ayah, katakanlah sesuatu yang bahagia, ucap Fuchatian. Kata-kata Fuchatian disetujui dengan suara bulat oleh ke-13 bersaudara itu. Yuan Liyun tidak tahu harus berpikir apa, matanya menunjukkan keinginan yang tidak disembunyikan. Sepupu, saya mendengar bahwa tidak hanya Sen Subing, wanita yang disukai paman saya, tetapi juga wanita di sekitarnya melakukan hal yang sama, apakah ada hal seperti itu, ucap Yuan Liyun. Fuchadao menelan ludahnya. Sudah kubilang, kecantikan para wanita itu tidak kalah dengan Sen Subing, misalnya, saudara perempuannya sendiri, Sen Suzhen, terlihat persis sama dengan Sen Subing. Ada juga Ji Yuyan dan Suan Yuanru, sosok yang menggoda hehehe, memikirkannya saja membuat orang ingin berhenti, ucap Fuchadao. Pada saat ini, Fuchachou menyeka air liur dari sudut mulutnya, dan setuju, apa yang dikatakan saudara kedua benar, tapi saya paling suka Nangong Yukin yang berambut putih, dan rasanya unik, Fucheku. Jadi, ke-14 bersaudara itu mulai berbicara tentang gadis-gadis itu, dan kata-kata mereka menjadi semakin cabul dan tidak tahu malu. Sepupu, berhenti bicara, Yuan Liyun mendengar ledakan panas di perut bagian bawahnya, dan matanya mengungkapkan keinginan yang kuat, mari kita bicarakan lain sepupu, aku tidak bisa menahannya dan berlari ke Dongzu Shenhu. Juga, paman telah memerintahkan agar tidak ada yang bisa melangkah ke danau Dongzu Shenhu, kita tahu bahwa ada keindahan yang tak tertandingi di dalamnya, dan mereka tidak bisa menyentuhnya, ucap Yuan Liyun. Pada saat ini, Tuan Muda Fuchatian berbalik ke sisinya, melingkarkan lengannya di bahu Yuan Liyun, dan berkata sambil menyeringai, sepupu, jangan panik, begitu Sen Subing dan ayah menikah, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan dengan wanita lain, ucap Fuchatian. Benarkah, ucap Yuan Liyun tiba-tiba menjadi semangat. Tentu saja benar, Fuchatian tertawa dan berkata, ayah tidak mengizinkan kita menyentuh wanita lain, apakah karena Sen Subing tidak setuju untuk menikah dengannya? Setelah menikah, ayah tidak akan pernah ikut campur, ucap Fuchatian. Mendengar ini, Yuan Liyun mengangkat kepalanya dan tertawa, hahaha, bagus sekali, ucap Yuan Liyun. Bang, Yuan sebelum tawa mesum Liyun jatuh, pintu ruang akot ditendang terbuka, dan Tan Yun dengan rambut putih, masuk. Dia ditendang terbuka oleh Tan Yun, tetapi pintunya tidak pecah, jelas, pintu dan bahkan seluruh bangunan adalah artefak. Ini memang masalahnya, ketika Tan Yun masuk, dia menemukan bahwa seluruh paviliun adalah artefak Tao berkualitas tinggi. Semua orang tercengang. Ketika Fuchatian mengetahui siapa yang datang, dia dengan tegas berkata, Cheng Kun, kamu adalah tetua agung dari pintu dalam. Saya pikir kamu telah membalikkan dunia dan berani menerobos masuk, ucap Fuchatian. Puan, jangan marah, bawahan punya sesuatu untuk dilaporkan, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia melihat 15 wanita berpakaian minim di ruangan itu,
dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tetap di sampingku," ucap Tan Yun. Di sudut akot, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang di akot. Retak, Fu Chatian melemparkan gelas anggur ke tanah, maju beberapa langkah, mendekati Tan Yun, menunjuk kepala Tan Yun dengan marah, "Cheng Kun, tuan muda ini memberitahumu, bahkan jika ayahku menghargaimu sangat banyak sekarang, tetapi kamu juga tidak bisa menjadi liar di depan tuan muda ini. Cheng Kun, hari ini kamu tidak memberikan penjelasan intrusi yang masuk akal kepada tuan muda ini membunuhmu," ucap Fu Chutian. "Kamu membunuhku, atau aku membunuhmu, apa yang kamu katakan tidak masuk hitungan," ucap Tan Yun tampak acuh tak acuh, tiba-tiba menjulurkan tangan kanannya, meraih jari Fu Chatian, dan tiba-tiba menekuk lengan kanannya. Retak, ah! Dalam suara retakan tulang yang jelas, darah berceceran, dan jari-jari Fu Chatian dipatahkan secara paksa oleh Tan Yun. "Ah, tanganku! Cheng Kun, bajingan, berani menyerang tuan muda ini, dan tuan muda ini ingin kamu mati," ucap Fu Chutian. Setelah Fu Chatian berteriak, amarahnya menyerang jantungnya, dan tubuhnya tiba-tiba meledak dari alam Tao aura Dewa 6 lapis, aura tirani, membuat celah ruang yang padat muncul di kekosongan di seluruh akot. Boom! Kekosongan tiba-tiba runtuh, dan tinju kiri Fu Chatian menghantam wajah Tan Yun, tanpa meninggalkan usaha. Bas! Tan Yun mengingat dalam benaknya, baru saja sekelompok binatang ini, berbicara tentang suara wanitanya, matanya merah, menunjukkan niat membunuh yang tidak tersamar, dan dia tiba-tiba meninju tanpa menghindar atau menghindar. Bang kaca! Pada saat kedua tinju bertemu, Fu Chatian berteriak, tinju kirinya lemah dan menyedihkan di bawah tinju Tan Yun. Puff! Fu Chatian terpesona oleh pukulan Tan Yun, dan sebelum Fu Chatian jatuh ke tanah, Tan Yun menunjukkan sosoknya, meraih kaki kanan Fu Chatian dengan tangan kanannya, dan mengayunkan Fu Chatian dengan keras, menghantam lantai yang tak tertembus. "Cepat dan selamatkan aku!" Boom! Jeritan ketakutan Fu Chatian tiba-tiba berakhir, tetapi bagian atas tubuhnya meledak ketika dia menyentuh tanah, dan kepalanya berguling ke samping. Om! Ketika kekosongan itu seperti riak di air, jiwa Tao dan 6 embrio Tao muncul dari kepala mereka dan melayang di udara. Pada saat ini, yang lain melihat tubuh Fu Chatian di tanah dan merasakan kepala mereka berdengung, tidak percaya itu benar. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa sesepuh sekte dalam benar-benar menghancurkan tubuh Fu Chatian. 15 wanita di samping sudah tercengang, di dalam hati mereka, Cheng Kun, ini hanyalah penatua agung dari sekte dalam dari sekte benua timur. Cheng Kun, bajingan, kamu benar-benar menghancurkan tubuh tuan muda ini. Suara raungan jiwa Dao King Fu Chatian terputus dengan tajam oleh Tan Yun, "Kamu salah, aku tidak hanya akan menghancurkan tubuhmu, tetapi juga jiwa dan rahimmu semuanya hancur," ucap Tan Yun. "Hei!" Tan Yun mengorbankan pedang ilahi pembunuh Hongmeng di benaknya, memegang pedang ilahi, dan membunuh Fu Chatian. "Saudara kedua, kamu yang terkuat, selamatkan aku," ucap jiwa Fu Chutian. Fucha Dao yang berada di tingkat ketujuh dari alam Dewa Tao dari dinasti surgawi Fucha. Fucha Dao tidak ingin menyimpan Fu Chatian di hatinya, menurutnya, hanya ketika Fu Chatian meninggal, dia adalah orang yang paling mungkin untuk menjadi tuan muda. Tapi Fu Chatian telah meminta bantuan, jadi dia harus bertindak seperti dia. "Oke," Fu Chadao mengeluarkan pisau ajaib, dan kemudian dengan sengaja melambat, berpura-pura mencegat Tan Yun. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Fu Chadao merasa putus asa. Langkah ilahi Hongmeng. Tapi itu Tan Yun yang membunuh Fu Chatian. Dia melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan kekuatan Hongmeng meledak dari tubuhnya. Dia tiba-tiba muncul di belakang Fu Chadao dan memotongnya lepas dengan pisau. Kecepatan yang sangat cepat, ketika Fu Chadao menghindar ke samping, Tan Yun tiba-tiba menarik pedangnya, dan dengan kekuatan untuk merobek kekosongan, pedang ilahi Hongmeng menebas ke arah kakinya. "Uci, tidak!" Fu Chadao berusaha mati-matian untuk menghindar. Meskipun kaki kanannya lolos dari pedang pembunuh Hongmeng milik Tan Yun, kaki kirinya terpotong. Bang! Tan Yun melompat ke udara, berputar-putar di udara, dan menendang bahu kanan Fu Chadao dengan kaki kanannya. Segera, bahu kanannya meledak, dan seluruh lengan kanannya disemprot darah dan terbang menjauh dari tubuhnya. "Kakiku, tanganku!" Fu Chadao yang kehilangan kaki dan tangannya, menabrak dinding sambil berguling, tulang hidungnya hancur, dan giginya rontok. Wosh!
Sosok Tan Yun melintas, dan kaki kanannya menginjak kepala Fu Cadao. Jangan bunuh aku, Cheng Kun, tolong jangan bunuh aku, ucap Fu Cadao gemetar ketakutan, melupakan rasa sakitnya, dan hanya ingin hidup. Yuan Lieyun di samping, dan 12 sepupunya, sudah pucat karena ketakutan. 13 orang tahu bahwa Fu Chatian dan Fu Cadao jauh lebih kuat dari diri mereka sendiri, tetapi di depan Cheng Kun ini, mereka sangat lemah, dan terlalu buruk baginya dan yang lainnya untuk tetap tinggal. Sepupu, lari, teriak Yuan Lieyun, melepaskan aura kesempurnaan agung alam Tao dan terbang menuju pintu. Namun, dibandingkan dengan Tan Yun, kecepatannya sangat lambat. Kembalilah untukku, ucap Tan Yun. Tan Yun menghilang dari udara tipis dan muncul di depan ruangan lebih dulu ketika dia berteriak. Dia mengangkat kaki kanannya dan berayun dengan kecepatan ekstrim, menendang lutut Yuan Lieyun dengan keras. Kaca, kaca, lutut Yuan Lieyun remuk dengan suara tulang yang pecah, darah yang berceceran. Yuan Lieyun yang telah kehilangan kedua betisnya, menutupi kakinya yang patah dengan kedua tangannya, dan terus berguling-guling di tanah. Cheng Kun, aku pangeran dari dinasti leluhur Dongzu, beraninya kau menyakitiku, ucap Yuan Lieyun. Tan Yun menutup telinga terhadap suara Yuan Lieyun, dan dengan jentikan sosoknya, dia muncul puluhan kaki jauhnya, dan kaki kanannya muncul kembali. Menginjak kepala Fu Cadao, kaki kanannya perlahan mengerahkan kekuatan, dan kepala Fu Cadao perlahan berubah bentuk dalam teriakan itu. Cheng Kun, tuan muda ini tidak dapat mengetahuinya. Fu Cadao berteriak, ngomong-ngomong, kamu adalah tetua pintu dalam Dongzu Shenzong saya, ayah saya memperlakukan Anda dengan baik, mengapa Anda ingin melakukan ini kepada kami, mengapa, ucap Fu Cadao mengatakan suara sepenuh hati dari semua orang yang hadir. Tapi jawaban Tan Yun selanjutnya membuat mereka merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Mengapa? Mata Tan Yun berkobar karena marah. Lebih dari 80 juta tahun yang lalu, Kaisar Dao Abadi memimpin Protos kuno abadi untuk memasuki area terlarang Laut Iblis untuk melindungi orang-orang biasa dari alam leluhur tertinggi, dan bertempurlah dalam pertempuran berdarah dengan semua iblis. Ini adalah klan dewa yang mengorbankan dirinya untuk orang lain, tetapi dibantai oleh Anda Dongzu Shenzong, dinasti leluhur Dongzu, dinasti leluhur Beizu, dinasti leluhur Nanzu, dan Bliss Shenzong, ucap Tan Yun. Memikirkan kematian kakeknya Immortal Dao Emperor, Tan Yun haus darah, ada air mata di matanya. Fu Cadao yang diinjak oleh Tan Yun, tersentak dengan suara gemetar, kamu bukan Cheng Kun, kamu adalah sisa-sisa dewa kuno abadi. Kamu sangat licik, semua orang mengira kamu masih di wilayah Dewa Benua Barat, 3 kaisar mengirim orang kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk memasuki wilayah Dewa Benua Barat untuk memburu dan membunuhmu, tetapi kamu pergi ke wilayah ilahi Benua Timur, ucap Fu Cadao. Iya, kamu benar, aku Protos kuno abadi, Tan Yun berkata dengan suara rendah, namun, aku bukan sisa, ucap Tan Yun. Mencicit, Tan Yun menginjak kaki kanan kepala Fu Cadao dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Ah, tidak, kepala Fu Cadao berubah bentuk, 7 lubang berdarah, dan dalam teriakan yang menusuk hati, tengkoraknya hancur, dan janin jiwanya mati. Om, Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, dan dengan gelombang tiba-tiba, sinar pedang melahap jiwa Fu Chatian dan 6 Tao. Tunggu, Ayah Hek 7 tidak akan membiarkanmu pergi, ucap jiwa Tao Fu Chatian dan 6 embrio Tao dimusnahkan dengan keengganan. Pada saat ini, Inspektur Kaya ketiga meraung dengan suara serak, cepat melarikan diri, orang yang dapat melarikan diri dihitung sebagai 1, siapapun yang melarikan diri harus memberitahu ayah, dan biarkan ayah membunuh sisa-sisa Protos kuno abadi ini dengan 1000 pedang, ucap Tuan Muda ketiga. Jadi, dalam selain 15 wanita di ruangan itu yang ketakutan, saudara-saudara Fucha lainnya mengeluarkan pedang suci mereka dan bergegas menuju pintu. Karena aku telah menemukanmu, maka kalian semua harus mati malam ini, ucap Tan Yun. Ketika suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar, dia menghilang di tempat, melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan mengepalkan pedang pembunuh Hongmeng di tangan kanannya, membunuh semua orang. Bas! Kekosongan bergetar, Tan Yun melesat menjauh dari sisi Fu Caksu dengan cahaya pedang, dan Fu Caksu menjerit, tetapi darah berceceran, dan kaki gandanya dipotong oleh Tan Yun. Bang! Tan Yun menoleh, dan di tengah pintu wajah Fu Caksu, tulang hidungnya hancur,
seluruh kepalanya meledak seperti semangka, dan mayat tanpa kepala itu menabrak dinding dan mati. Tidak, jangan bunuh aku. Maafkan aku. Ah kakiku, tanganku. Jeritan itu berlanjut cukup lama sebelum akhirnya berhenti. Akot hancur, seperti ini seperti dicuci dengan darah. Kecuali Yuan Liyun, pangeran yang kehilangan kakinya dan ketakutan serta menggigil, semua putra Fuchashu meninggal. Jangan bunuh aku mohon, ucap Yuan Liyun yang telah kehilangan kedua kakinya, merangkak di depan Tan Yun, ingus dan air mata mengalir di mulutnya, dan memohon dengan getir, aku tahu, kamu membenci kami dinasti leluhur Zhou. Tapi ini tidak ada hubungannya denganku, ini semua dilakukan oleh ayahku, binatang buas, dan itu tidak ada hubungannya denganku, ucap Yuan Liyun. Dapat dilihat bahwa Yuan Liyun benar-benar ketakutan, dan bahkan menyebut Kaisar Dongzu sebagai binatang. Tan Yun menundukkan kepalanya, berjongkok di depan Yuan Liyun, mengulurkan tangan dan menjambak rambutnya, menarik kepalanya ke atas, dan berkata, kamu harus mati, izinkan saya memberitahu Anda, saya bukan hanya dewa kuno yang abadi, tetapi juga memiliki hubungan denganmu, setengah dari danau Dongzu Shenhu adalah wanitaku. Apakah kamu tidak ingin menggertak mereka, ucap Tan Yun. Mendengar ini, mata Yuan Liyun melotot ketakutan, aku tidak berani. Aku tidak berani, ini sudah berakhir, ucap Yuan Liyun. Tan Yun menyela dengan tajam, apakah kamu masih memiliki setetes cairan leluhur yang mengingat jiwa, serahkan, ucap Tan Yun. Selama aku menyerahkannya, maukah kamu menyelamatkan hidupku, ucap Yuan Liyun memohon. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, ucap Tan Yun menggunakan mata surgawi Hongmeng-nya untuk mengendalikan Yuan Liyun, dan berkata, serahkan cairan leluhur yang mengingat jiwa, ucap Tan Yun. Iya, Yuan Liyun tampak kusam, dan berkorban dari cincin leluhur di antara jari-jarinya, sebuah kotak seukuran kepalan tangan keluar. Setelah Tan Yun membuka kotak itu, dia melihat setetes cairan jernih tergeletak dengan tenang di dalamnya. Tan Yun menahan kegembiraannya, menyingkirkan kotak itu, dan menusuk tengkorak Yuan Liyun dengan pedang. Dia meninggal di tempat. Saat Tan Yun memberi isyarat, pedang suci dan cincin leluhur yang tersebar di tanah masuk ke cincin leluhurnya satu demi satu. Plop, plop, 15 wanita yang begitu ketakutan sehingga wajah mereka pucat, gemetar hebat, berlutut di depan Tan Yun, dan berkata, tolong jangan bunuh kami, tolong, tinggalkan jalan keluar bagi kami. Kami bersumpah kami tidak akan menyebarkan apa yang kami lihat hari ini, dan kami akan menyatakan kepada publik bahwa Tuan Muda Dongzu Shenzong, 13 Tuan Muda, dan Yang Mulia dibunuh. Senior, tolong selamatkan hidup kami. 15 wanita tidak berani melihat ke atas dan memohon. Ketika tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama, mereka mengangkat kepala dan menemukan bahwa tidak ada orang lain dalam kesepakatan kecuali diri mereka sendiri dan orang lain. Pada saat ini, Tan Yun telah menggunakan teknik tembus pandang dan meninggalkan Le Hung Xuan diam-diam, terbang melintasi langit bersalju, terbang menuju paviliun tinggi surga, bibirnya bergerak tanpa suara, dan suara ketidakpedulian terdengar di benak 15 wanita itu. Protos kuno abadi tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, jadi saya tidak akan membunuh Anda, dan Anda tidak perlu menyembunyikan apa yang Anda lihat hari ini, Anda dapat mengatakan apa yang ingin Anda katakan, ucap Tan Yun. Ketika 15 wanita mendengar ini, mereka bergegas keluar dari kesepakatan dengan panik, dan berteriak dengan cemas, sesuatu telah terjadi. Yang Mulia Putra Mahkota Dinasti Leluhur Dongzu, dan Tuan Muda Dongzu Shenzong, 13 Tuan Muda semuanya dibunuh oleh sisa-sisa dewa kuno abadi, ucap wanita itu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di Le Hun Xuan terkejut. Pada saat ini, Tan Yun yang menggunakan teknik tembus pandang, telah tiba di paviliun Ling Qiao. Seorang wanita cantik di lobi mengerutkan kening, siapa itu yang menyelinap, keluar, ucap wanita itu. Saudara Xiao, ini aku Tan Yun berkata, aku akan segera pergi, bawa aku menemui Tuan Pang, ucap Tan Yun. Gadis bernama Xiao Xin sangat senang ketika dia mendengar bahwa itu adalah kakak senior Tan yang dia kagumi, dan dia berlari ke lantai 7 dalam satu tarikan, mendorong pintu hingga terbuka, kakak senior Tan, penjaga toko datang, ucap Xiao Xin. Om, kekosongan itu sedikit bergoyang, dan Tan Yun mengangkat teknik tembus pandang. Tan Xiao You,
bagaimana keadaannya? Ucap Pang Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan prihatin. Sudah selesai, sebuah cibiran muncul di sudut mulut Tan Yun. Generasi muda tidak hanya menyelamatkan istri dan tunangannya, tetapi juga membunuh 16 putra Fuchashu dan putra mahkota dinasti leluhur Dongzhu, ucap Tan Yun. Apa? Tubuh tua Pang Xiao bergetar, dan matanya yang keruh menunjukkan ketidakpercayaan. Xiao Xin yang berada di samping juga terkejut. Dengan keterkejutan yang dalam, Pang Xiao mendesak, Tan Xiao You, kamu membuat masalah. Setelah hal besar seperti itu, lari, semakin jauh Anda melarikan diri, semakin baik, ucap Pang Xiao. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan membungkuk, junior ada di sini malam ini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu, kamu harus menjaga dirimu baik-baik, ucap Tan Yun. Pang Xiao menepuk bahu Tan Yun dan berkata, mari kita ucapkan selamat tinggal hari ini, aku tidak tahu kapan kita akan melihatmu, jadi tolong jaga dirimu baik-baik, ucap Pang Xiao. Mata Tan Yun menunjukkan niat membunuh. Tidak akan terlalu lama, kita akan bertemu lagi. Kali berikutnya kita bertemu adalah ketika aku menghancurkan Dongzhu Shenzong dan dinasti leluhur Dongzhu. Selamat tinggal, ucap Tan Yun. Setelah mengatakan itu, Tan Yun membuat tembus pandang dan menghilang ke dalam ruangan. Setelah Tan Yun pergi, Pang Xiao mengambil napas dalam-dalam dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, tidak akan terlalu lama. Alam leluhur tertinggi akan benar-benar berubah, ucap Pang Xiao. Tan Yun yang marah sangat senang memikirkan mendapatkan begitu banyak batu leluhur berkualitas tinggi sehingga dia bisa berlatih dengan panik di Menara Panjun di masa depan. Kemudian, Tan Yun mengorbankan puluhan ribu cincin leluhur dan mulai dengan panik mengumpulkan semua properti di Aula Harta Karun. Potongan-potongan batu leluhur berkumpul bersama, seperti naga raksasa, mengebor ke dalam cincin leluhurnya. Pil berkumpul bersama, seperti sungai panjang yang mengalir melalui kehampaan, mengalir ke cincin leluhur Tan Yun. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, puluhan ribu leluhur cincin yang tergantung di depan Tan Yun penuh, dan aula pengumpulan harta karun sudah kosong. Putri-putri Sen Subing di Menara Panjun tentu saja sangat bahagia. Sudah waktunya untuk pergi, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menyingkirkan puluhan ribu cincin leluhur, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula harta karun dan terbang menuruni Gunung Kunsen. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Tan Yun meninggalkan Fang Cheng, dia memasuki aula ruang dan waktu dan membukanya dengan batu leluhur berkualitas tinggi formasi teleportasi yang mengarah ke benua timur Shenzong. Pada saat yang sama, di benua timur Shenzong, di aula kenaikan. Di aula utama, Fucha Suzeng dan Dongzhu Agung, serta semua tamu terhormat, menikmati anggur. Dapat dikatakan bahwa hampir semua kekuatan besar wilayah ilahi Dongzhu berkumpul untuk minum anggur dan menyanjung Fuchashu dan Kaisar Dongzhu. Pada saat ini, Penatua Xiang Yu buru-buru memasuki aula aspirasi. Setelah melihat ribuan VIP, dia akhirnya menatap Fuchashu dan menjadi ragu untuk mengatakan apapun. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu tidak perlu menyembunyikannya, ucap Fuchashu tersenyum setelah minum dari gelas. Melapor kepada Master Sekte, lampu kehidupan dari 100 murid Jinmen yang menjaga Dongzhu Shenhu telah padam. Xiang Yu menggigit kepalanya dan berkata, pasti ada yang salah dengan Dongzhu Shenhu, ucap Xiang Yu. Apa yang kamu bicarakan, ucap Fuchashu mengambil tempat duduknya, dia berdiri tiba-tiba, senyum di wajahnya menghilang. Ketika Xiang Yu ingin mengatakan sesuatu yang lain, Fuchashu telah berubah menjadi seberkas cahaya, terbang keluar dari Istana Asumsi, dan menuju aula ruang dan waktu di gerbang dalam dengan kecepatan yang sangat tinggi. Palace of Ascension, pejabat senior sekte lainnya akan menemani para tamu terhormat. 2 saat kemudian, Bas. Ketika kekosongan aula ruang waktu gerbang dalam terdistorsi, Tan Yun muncul dari susunan teleportasi, berubah menjadi seberkas cahaya, terbang keluar dari aula ruang waktu dengan kecepatan tinggi, dan menghilang ke dalam salju diselimuti malam. Karena kecepatan Tan Yun terlalu cepat, kedua murid dalam yang menjaga kuil ruang dan waktu tidak menanggapi. Setelah beberapa saat, Tan Yun kembali ke Gunung Kunsen dan mendarat di luar aula harta karun. Tan Yun membalik tangan kanannya, dan sebuah token dengan kata-kata, rumah harta karun, terukir di satu sisi muncul di tangannya. Segera,
Seberkas cahaya meledak dari token dan jatuh di pintu aula, dan pintu dari aula bergemuruh terbuka. Setelah Tan Yun menyapu ke aula harta karun, dia melihat batu leluhur seperti gunung di aula, dan berbagai pil yang ditumpuk seperti gunung, cocok untuk diambil oleh murid luar dan dalam, dan tertawa liar di dalam hatinya, hahaha, itu semua milikku, ucap Tan Yun.